Jadi seumpama kakek buyut panjenengan dulu atau leluhur panjenengan dulu itu mempunyai ilmu-ilmu tentang kegaiban, kemudian setelah meninggal, maka ilmu-ilmu tersebut itu akan mencari keturunannya yang memang cocok atau yang disenangi, yang energinya selaras. Saliring samirana kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri seseorang yang sudah terbuka pintu gerbang gaibnya. Nah, sebelum kita membahas ciri-ciri pintu gaib atau gerbang gaib sudah terbuka, kita bahas dulu mengenai faktor-faktor penyebab terbukanya gerbang gaib seseorang. Apakah ada gerbang gaib seseorang itu? Ini pertanyaan yang mendasar dulu. Yang jelas gerbang gaib itu ada. Karena apa? Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Di samping itu juga ada yang namanya unsur roh. Roh ini sifatnya juga gaib. Makanya tidak heran kalau yang namanya gerbang gaib itu juga ada. Nah, faktor penyebab terbukanya gerbang gaib seseorang yang pertama ini adalah karena bimbingan daripada seorang guru. Jadi pintu gerbang gaib atau gerbang gaib seseorang itu bisa terbuka itu kalau ada bimbingan ahlinya. Itu juga bisa membuka pintu gerbang gaib panjenengan. Nah, biasanya dari guru yang sudah mumpuni itu bisa diajarkan panjenengan caranya untuk membuka gerbang gaib panjenengan. Itu bisa dengan menggunakan olah laku tirakat ataupun juga menggunakan amalan-amalan tertentu yang sudah diajarkan oleh guru yang memang sudah mumpuni dan ahli di bidang itu. Nah, ini yang pertama, faktor penyebab terbukanya gerbang gaib panjenengan. Kemudian faktor yang nomor 2 adalah karena sering berziarah ke makam-makam para wali ataupun leluhur-leluhur yang suci. Ini juga bisa membuka gerbang gaib panjenengan. Karena apa? Di tempat-tempat tersebut itu mempunyai daya atau energi positif yang besar. Dengan penyerapan energi positif di dalam tubuh panjenengan itu juga bisa menyebabkan gerbang gaib panjenengan terbuka. Nah, itu yang nomor 2. Dan faktor yang nomor 3 adalah dengan amalan-amalan tertentu ataupun amalan-amalan khusus. Biasanya yang amalan-amalan khusus ini secara alami bisa didapatkan dari alam gaib tersendiri. Jadi biasanya juga lewat mimpi. Ini bagi orang-orang yang terpilih. Ini bisa, jadi lewat mimpi kemudian diajari amalan-amalan tertentu dari alam gaib, entah itu dari leluhur panjenengan dulu itu juga bisa, ataupun dari golongan-golongan atau makhluk-makhluk gaib yang lain yang memang kepengen atau senang kepada panjenengan. Itu juga bisa memberi amalan-amalan tertentu lewat mimpi. Itu juga bisa
membuka pintu gerbang gaib panjenengan. Kemudian faktor yang nomor 4 itu biasanya dari keturunan dan keilmuan leluhur. Nah, itu juga bisa. Jadi seumpama kakek buyut panjenengan dulu atau leluhur panjenengan dulu itu mempunyai ilmu-ilmu tentang kegaiban, kemudian setelah meninggal, maka ilmu-ilmu tersebut itu akan mencari keturunannya yang memang cocok atau yang disenangi, yang energinya selaras. Akhirnya apa? Dari keilmuan turunan itu tadi, dari leluhur itu tadi, itu juga bisa menyebabkan gerbang gaib panjenengan terbuka. Kemudian faktor yang selanjutnya yang bisa membukakan gerbang gaib panjenengan adalah karena panjenengan langsung dibukakan oleh ahlinya. Nah, ini yang terakhir dengan cara memang panjenengan dibukakan langsung. Jadi orang-orang yang ahli spiritual, yang memang mumpuni di bidang gaib, itu bisa membukakan gerbang gaib panjenengan secara langsung. Nah, itu faktor-faktor penyebab terbukanya gerbang gaib panjenengan. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang sudah terbuka gerbang gaibnya. Ini yang pertama, mereka biasanya sangat peka terhadap hal-hal gaib. Nah, ini peka sekali orangnya terhadap hal-hal gaib. Di samping juga bisa melihat makhluk-makhluk gaib, juga bisa menembus alam gaib. Nah, ini kalau orang yang gerbang gaibnya sudah terbuka, itu sangat peka terhadap hal-hal gaib. Ini yang pertama. Kemudian ciri yang nomor 2, orang tersebut juga peka terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya atau energi-energi yang ada di sekelilingnya. Itu sangat peka sekali. Ini yang masalah real. Jadi yang kedua ini peka terhadap masalah real, energi-energi yang ada di sekitarnya. Contohnya begini, seumpama panjenengan ketemu dengan seseorang. Nah, itu kalau gerbang gaib panjenengan sudah terbuka, itu biasanya panjenengan juga bisa melihat dan bahkan membaca karakter seseorang tersebut. Dan juga sangat peka untuk melihat peluang-peluang, seumpama panjenengan bisnis. Ini peluang-peluang yang kira-kira menguntungkan apa, itu panjenengan peka. Artinya insting panjenengan dan feeling panjenengan juga semakin tajam. Nah, ini ciri yang nomor 2. Kemudian ciri yang nomor 3, kalau gerbang gaib panjenengan itu terbuka, itu panjenengan biasanya lebih bijaksana daripada sebelum pintu gerbang gaib panjenengan terbuka. Dan biasanya kebijaksanaan ini tadi juga spontan, gitu loh. Ya, jadi kebijaksanaannya itu tiba-tiba. Kalau pintu gerbang gaib panjenengan sudah terbuka, panjenengan menjadi orang yang lebih bijaksana. Dan pola pikir panjenengan itu juga semakin terbuka. Wawasan panjenengan akan masa depan itu biasanya lebih maju dibandingkan dengan pola pikir orang-orang pada umumnya. Nah, ini kalau gerbang gaib panjenengan sudah terbuka. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 4, kalau gerbang gaib panjenengan itu sudah terbuka, panjenengan akan semakin berwibawa. Nah, ini juga secara tiba-tiba. Jadi kewibawaan itu tidak bisa dibuat-buat. Secara otomatis itu kalau gerbang gaib panjenengan sudah terbuka, maka panjenengan akan menjadi lebih berwibawa dan juga sangat disegani oleh orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini ciri yang nomor 4. Kemudian ciri yang nomor 5, kalau gerbang gaib panjenengan sudah terbuka, itu mata batin panjenengan
itu juga terbuka. Nah ini, jadi kalau gerbang gaibnya terbuka, maka mata batin panjenengan juga terbuka. Sehingga apapun yang sifatnya itu gaib, nanti masalah rasa ataupun juga masalah kepekaan, itu juga akan semakin tajam. Nah itu, jadi mata batin panjenengan juga terbuka. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 6, kalau gerbang gaib panjenengan itu sudah terbuka, itu biasanya tenaga dalam panjenengan itu juga semakin bangkit. Jadi kadang tanpa latihan pernapasan, olah pernapasan, ataupun laku-laku tertentu, itu kalau gerbang gaib panjenengan sudah terbuka, tenaga dalam panjenengan juga ikut bangkit. Akhirnya apa? Panjenengan juga bisa mempunyai daya sembuh. Di samping itu juga panjenengan mempunyai daya pengasihan yang tingkat tinggi. Nah ini kalau gerbang gaibnya terbuka. Jadi yang lainnya juga ikut terbuka. Tenaga dalamnya bangkit. Terus kemudian panjenengan juga mempunyai daya penyembuh yang bagus. Kemudian panjenengan juga mempunyai daya tarik ataupun daya pengasihan yang bagus. Nah itu kalau gerbang gaib panjenengan sudah terbuka. Kemudian ciri yang selanjutnya, kalau gerbang gaib panjenengan sudah terbuka adalah semua cakra. Jadi semua cakra yang ada di dalam tubuh panjenengan atau di diri panjenengan ini itu juga sudah terbuka. Kalau gerbang gaibnya terbuka, maka cakra-cakra yang ada di dalam diri panjenengan juga ikut terbuka. Akhirnya apa? Secara kesehatan juga menjadi lebih bagus kesehatan panjenengan, kepekaan panjenengan juga semakin tajam, daya spiritual panjenengan juga semakin tinggi, kemudian daya penyembuh juga semakin bagus, kemudian wawasan atau keilmuan panjenengan juga semakin luas. Panjenengan juga semakin cerdas, feeling semakin kuat, insting juga semakin tajam. Nah, ini kalau cakra di dalam tubuh panjenengan juga ikut terbuka. Jadi itu tadi ciri-ciri kalau gerbang gaib panjenengan itu sudah terbuka. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan, juga bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Dan matur nuwun sanget, monggo bagi panjenengan silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.